Budano Bawena Sotihotu. Bertemu lagi dengan saya Samanera Abiseno dan Samanera Jayaseno dalam acara Manage Your Man. Tapi pada kesempatan hari ini kita kedatangan kru dari Dama TV lagi dengan membahas tema yang berbeda. Ketika kemarin di kesempatan pertama kita membahas tentang arus kehidupan, tapi pada kesempatan hari ini dengan narasumber yang berbeda yaitu Samanera Jayaseno akan membahas tentang materi apa Samanera? Perlindungan sejati. Tentang perlindungan sejati. Coba Samanera tolong jelaskan tentang apa itu perlindungan sejati untuk mengawalinya Samanera. Ya, baik. Saya menjelaskan dari awal mengapa perlindungan ini saya mengambil tema atau mengapa saya mengambil tema perlindungan sejati ini. Umumnya manusia ingin hidupnya nyaman dan tidak ada manusia yang ingin hidupnya menderita sengsara dalam kehidupan sehari-hari. Sehingga ada hal-hal yang perlu dilakukan atau mengambil langkah-langkah yang perlu dilakukan oleh manusia tersebut untuk membuat hidupnya merasa nyaman, untuk membuat hidupnya terlindungi dari hal-hal buruk atau hal-hal negatif yang kelak menghampiri dirinya. Nah, di TV-TV juga kita lihat ada beberapa adegan action ya. Di situ orang-orang untuk melindungi diri dengan menggunakan perisai, sehingga perisai itu dijadikan sebagai tameng supaya dirinya terlindungi dari serangan musuh. Nah, bagaimana kaitannya dengan diri kita sendiri? Nah, tentu itu berbeda. Kita tidak, dalam kehidupan kita sehari-hari, kita tidak perlu membutuhkan tameng atau perisai dalam melindungi diri kita, karena itu hanya dalam bentuk action. Tetapi contoh real yang perlu kita lakukan dalam melindungi diri kita yaitu dengan mengendalikan diri. Pengendalian seperti apa? Yaitu pengendalian melalui pikiran, ucapan, dan tindakan kita. Nah, melalui 3 pintu ini atau pengendalian dengan 3 pintu ini, ketika kita sudah bisa menguasai 3 pintu ini, maka kita akan terkendali. Dengan kita terkendali, secara otomatis di situ kita sudah melindungi diri kita sendiri. Melindungi diri kita dari apa? Tentu dari pengaruh-pengaruh negatif yang datang dari luar atau fenomena-fenomena yang datang dari eksternal diri kita. Nah, lalu bagaimana dengan internal atau diri kita sendiri? Tentu juga banyak sekali fenomena-fenomena pikiran-pikiran yang muncul dalam diri kita, sehingga terkadang pikiran itu ketika kita tidak bisa mengendalikan diri, di situ akan menggerogoti diri kita sendiri, akan merusak diri kita sendiri. Nah, ketika hal itu tidak bisa kita kendalikan, tentu juga dalam diri ini akan merasa gelisah. Di situ juga kita tidak merasa nyaman hidup ini dalam kehidupan sehari-hari. Nah, jadi dapat disimpulkan bahwa perlindungan sejati ini adalah orang yang berusaha untuk melindungi diri sendirinya dengan mengendalikan pikiran, ucapan, dan perbuatannya. Nah, lebih jelasnya lagi nanti kita akan bincang-bincang selanjutnya. Oke, Samanera sudah menjelaskan panjang lebar tentang pengendalian diri dengan perisai seperti itu. Lalu, apakah agama Buddha mengajarkan tentang pengendalian diri atau di suta-suta dijelaskan seperti itu, Samanera? Di dalam Dhamma dijelaskan ada cara pengendalian diri, tetapi di sini yang perlu saya tekankan atau yang perlu saya sampaikan kepada pemirsa Dhamma TV, pengendalian yang perlu kita lakukan sehingga hidup kita merasa nyaman, yaitu pertama, pengendalian dengan tindakan. Tindakan di mana dalam kehidupan sehari-hari kita selalu berinteraksi dengan orang lain. Mengapa? Karena kita ini adalah makhluk sosial. Makhluk sosial tidak bisa hidup sendiri tanpa
orang lain. Tidak bisa hidup sendiri tanpa bantuan orang lain. Sehingga dalam kehidupan sehari-hari kita di situ berinteraksi, berkomunikasi dengan orang lain. Nah, dalam berinteraksi, berkomunikasi itu di situ membutuhkan tindakan yang bagus. Itu membutuhkan tindakan yang membawa kita merasa nyaman kemanapun kita akan pergi. Nah, dalam Dhamma dijelaskan untuk pengendalian tindakan yaitu dengan mempraktikkan atau melaksanakan sila. Nah, sila ini adalah kemoralan. Ini adalah landasan utama yang akan mengatur tindakan kita. Nah, ketika kita melaksanakan sila ini dalam kehidupan sehari-hari, tentu tindak tanduk kita akan baik, tindak tanduk kita akan nyaman, dan hal itu pasti akan diterima oleh kalangan umum. Nah, contohnya seperti apa sih sila itu? Nah, dalam pertemuan yang sebelumnya sudah dibahas oleh Samanera Jayaseno bahwa sila itu memiliki variasi-variasi. Ya. Variasi-variasi. Yang pertama itu adalah Pancasila Buddhis. Nah, Pancasila Buddhis ini merupakan latihan kemoralan yang dilaksanakan oleh umat awam, ya. Umat awam. Nah, yang pertama itu menghindari pembunuhan. Yaitu dengan kita menghindari pembunuhan berarti kita mengendalikan tindakan kita. Nah, mengapa kita menghindari pembunuhan? Karena seperti yang saya katakan dari awal bahwa semua makhluk itu menginginkan hidup nyaman. Jadi tidak hanya manusia saja, mencakup di sini tidak hanya manusia saja, tetapi semua makhluk. Semua makhluk ingin hidup nyaman, tidak ingin hidup menderita. Sehingga di sini perlu kita mempraktikkan mengendalikan diri kita dengan tidak membunuh makhluk lain. Karena ketika kita membunuh makhluk lain, tentu makhluk lain juga akan menderita, akan merasa sengsara. Nah, perlu kita renungkan dalam diri. Ketika seseorang atau mungkin barangkali diri kita membunuh makhluk lain, betapa menyedihkannya dia. Dan seandainya kita yang diperlakukan seperti itu, maka kita juga tidak akan menginginkan hal itu. Begitu juga dengan makhluk lain. Nah, itu cara yang pertama. Kemudian yang kedua adalah menghindari pengambilan barang yang tidak diberikan. Ya, ini kaitannya dengan mencuri. Nah, ini juga merupakan latihan yang seharusnya perlu dilakukan dalam kehidupan sehari-hari. Karena banyak sekali kita dengar-dengar di media atau di koran, itu banyak orang-orang yang melakukan pencurian atau pengambilan barang yang tidak diberikan dengan cara bermacam-macam. Seperti yang termuat dalam koran, ada dua orang pemuda. Nah, ketika dalam perjalanan, di situ dia merampas handphone milik orang lain. Padahal itu dalam perjalanan, itu merupakan sesuatu pelanggaran, contoh konkret dari pelanggaran sila kedua ini, mengambil barang yang bukan milik kita, seperti itu. Kemudian yang ketiga yaitu menghindari perbuatan asusila. Nah, ini kaitannya dengan hubungan personal, artinya antara, lebih khusus lagi itu antara suami dan istri. Diharapkan di situ sama-sama setia, tidak selingkuh, kemudian tidak mencari hal orang lain selain istrinya. Jadi merasa puas di situ dengan satu istri, yang dalam bahasa Palinya disebut dengan sada santuti. Jadi merasa puas dengan satu istri. Itu yang perlu dilakukan oleh rumah tangga. Kemudian bagaimana kaitannya dengan kaula muda? Kalau kaula muda sebelum mereka berkeluarga, nah ketika mereka menjalin hubungan, di situ
jangan sampai melakukan hal-hal yang merugikan diri sendiri dan pihak lainnya seperti itu. Jadi artinya di situ saling menjaga diri. Nah, tetapi beda ketika orang sudah berkeluarga, ya itu sudah menjadi urusan mereka. Tetapi bagi kaum muda, ya hendaknya sebelum berkeluarga harus menjaga diri di situ. Masih di bawah binaan orang tua seperti itu sebenarnya. Iya, bisa seperti itu. Kemudian yang keempat yaitu menghindari ucapan bohong. Nah, dalam kehidupan sehari-hari supaya kita dipercaya, diberikan kepercayaan oleh orang lain, hendaknya kita bersikap jujur. Nah, kejujuran ini sangat penting sekali karena dimanapun berada, kejujuran ini sangat diperlukan. Dengan kejujuran pasti dipercaya oleh orang lain, ya, pasti dipercaya oleh orang lain. Karena kejujuran ini yang menunjukkan integritas seseorang. Seperti itu. Kemudian yang terakhir yaitu menghindari minum-minuman keras yang menyebabkan lemahnya kesadaran. Nah, ini juga perlu dihindari oleh seorang perumah tangga, ya. Kenapa? Karena ketika orang melakukan minum-minuman keras yang menyebabkan lemahnya kesadaran, maka dalam keluarga itu akan retak. Keharmonisan yang seharusnya didamba-dambakan, yang diinginkan, tidak akan terwujud. Karena apa? Kesadaran yang dimiliki atau sati itu akan rusak di situ, sehingga cepat sekali terjadi pertengkaran, perkelahian di dalam keluarga, dan tidak terjadi keharmonisan dalam keluarga tersebut. Nah, untuk itu penting sekali Pancasila Buddhis ini dipraktikkan dalam kehidupan sehari-hari. Ini bukan dikhususkan untuk umat Buddha, tapi untuk semua pemirsa. Ini adalah hukum alam. Bagi siapa yang mempraktikkan, ini akan membawa akibat sendiri, dan itu bisa dirasakan langsung. Seperti itu. Ya, baik Samanera. Samanera sudah menjelaskan tentang 5 Pancasila Buddhis. Ya. Lalu di antara ini yang saya ingin tanyakan itu yang keempat Samanera. Kadang gini, ada umat awam melakukan kebohongan itu dengan cara mengkambing hitamkan. Jadi orang yang benar disalahkan. Jadi untuk menutupi kesalahan dia mengkambing hitamkan orang lain. Nah, bagaimana dengan perlindungan yang seperti itu Samanera? Untuk jawabannya ditahan dulu Samanera karena Baik. kita akan kembali lagi setelah pesan-pesan berikut ini. Baiklah, Permisa Dharma TV kembali lagi dalam acara Manage Your Mind. Tadi Samanera Jaiseno sudah menjelaskan tentang perlindungan diri sendiri yang ditarik kesimpulan dengan menjelaskan dari 5 Pancasila Buddhis atau 5 latihan moral. Nah, tadi saya sudah menanyakan kepada Samanera, bagaimana jikalau di contoh kasus ada umat awam yang mengambing hitamkan orang lain dengan maksud untuk melindungi kesalahan dia sendiri. Dengan maksud tujuan biar kesalahannya itu tertutupi dan akhirnya menimbulkan kesalahan kepada orang yang lain. Padahal orang lain itu tidak tahu kesalahannya itu di mana. Seperti itu. Jadi intinya mengkambing hitamkan orang lain. Coba Samanera tolong jelaskan. Ya, baik. Ketika ada orang yang melakukan hal semacam itu, misalnya mengkambing hitamkan orang lain, bahwa orang tersebut mengatakan kalau orang itu bersalah. Pada kenyataannya orang itu tidak bersalah. Jadi kita lihat dari sisi orang tersebut. Nah, bagi orang tersebut memang hal itu dianggap sebagai sesuatu yang baik. Karena apa? Karena itu untuk menutupi kesalahan yang sudah dilakukan oleh orang tersebut. Nah, kemudian dampaknya itu merugikan orang lain. Ya, tentu itu merugikan orang lain. Yang seperti yang disampaikan tadi bahwa orang yang tidak bersalah Ya, betul. itu dikatakan sebagai bersalah. Ya. Nah, itu dampaknya akan merugikan orang lain. Tentu ini merupakan bukan perlindungan yang sejati. Tetapi dilihat dari sisi orang tersebut, memang itu merupakan perlindungan hanya untuk dirinya sendiri. Ya. Tetapi mengorbankan Semua orang lain. Nah, itu bukan perlindungan yang sejati. Nah, lalu bagaimana
kita menyingkapi itu, kita berusaha untuk melakukan kejujuran. Karena apa? Dalam kehidupan sehari-hari, kejujuran ini penting. Sangat penting sekali. Nah, ketika kejujuran ini tidak dilaksanakan, tentunya terjadi masalah yang seperti yang disampaikan oleh Samanera tadi. Terus, selanjutnya itu, masalah ini tentu karena orang tersebut melindungi dirinya dari kebohongan tersebut. Nah, tentu itu tidak akan bertahan lama. Nah, suatu saat itu juga akan terbuka. Artinya masalah itu akan diketahui oleh orang lain. Lambat laun akan diketahui oleh orang lain. Iya, betul. Jadi kenyataan yang sebenarnya itu akan diketahui oleh orang lain. Karena apa? Hal-hal semacam itu tidak akan bertahan lama. Tidak akan bertahan lama. Tentu memang ada masa waktunya untuk dia melindungi dirinya sendiri. Tapi seiring berjalannya waktu, orang yang berbohong tersebut nanti akan ketahuan bahwa dia berbohong. Sebenarnya dialah yang melakukan hal itu dengan mengkambing hitamkan orang lain sebagai tersangka. Nah, tapi pada kenyataannya kan dia yang bersalah. Nah, memang pada waktu itu dia bertujuan untuk melindungi dirinya sendiri. Nah, kalau dilihat secara kacamata Dhamma, ya, itu sudah melanggar Pancasila Buddhis yang keempat ini. Dan itu bagi pemirsa Dhamma TV itu tidak dianjurkan untuk dilaksanakan atau dipraktikkan dalam kehidupan sehari-hari yang akan merugikan diri sendiri dan orang lain. Seperti itu. Berarti dapat ditarik kesimpulan kejujuran itu sangat penting. Jadi kejujuran itu adalah kunci utama atau kunci keberhasilan dari seseorang itu sendiri, Samanera. Kejujuran itu merupakan suatu yang menunjukkan integritas seseorang. Sehingga di mana-mana kejujuran itu penting. Dan misalnya dalam bekerja juga kita harus jujur. Dalam bekerja juga harus jujur karena ketika karyawan yang jujur pasti itu akan disenangi atau disukai oleh banyak orang, termasuk bos dari karyawan tersebut. Nah, untuk itu kejujuran ini memang sangat penting dan perlu diutamakan dalam segala hal dimanapun kita berada dan dalam waktu kondisi apapun seperti itu. Ya, berarti kejujuran itu memang kunci keberhasilan dari seseorang. Jikalau orang-orang itu mau melakukan sesuatu yang bermanfaat, sesuatu yang benar-benar baik, ya berarti salah satu kuncinya adalah kejujuran. Memang perlu, kejujuran ini sangat perlu kita utamakan, kita aplikasikan dalam hidup ini. Ya, seperti yang saya katakan tadi, kejujuran ini kemanapun kita pergi akan dipercaya oleh banyak orang. Nah, tidak memandang orang itu ganteng atau jelek, tetapi orangnya jujur pasti dia akan dilihat dan diperhatikan oleh orang lain. Ya. Seperti itu. Oke, selanjutnya tadi Samanera menjelaskan tentang Pancasila Buddhis. Iya. Nah, saya yang menanyakan sekarang tentang Pancasila pertama. Apa hubungannya antara membunuh itu dengan pertahanan itu, Samanera? Pertahanan atau perlindungan? Perlindungan. Ya, sedangkan baik. Membunuh itu kan memang dilanggar dalam agama Buddha gitu. Bukan dilanggar, untuk menghindari lah. Ya, jadi kalau misalnya kita tidak membunuh, apa hubungannya dengan perlindungan itu? Iya. Kembali lagi bahwa makhluk hidup itu menginginkan hidup yang nyaman, ya. Makhluk hidup itu menginginkan hidupnya damai, tentram dan bahagia dimanapun dan dalam kondisi apapun. Sehingga di situ bagaimana kita menciptakan diri kita supaya terlindungi. Nah, mengapa kita perlu menghindari pembunuhan? Karena supaya diri kita ini terlindungi. Diri kita terlindungi dengan kita tidak melakukan pembunuhan atau menghindari pembunuhan, secara otomatis makhluk-makhluk lain juga akan terlindungi. Seperti itu. Mengapa kita pentingnya menghindari pembunuhan itu? Ya seperti itu, tujuan kita hanya untuk melindungi. Dengan makhluk lain terlindungi, kita juga merasa aman. Jadi kita tidak merasa bersalah, seperti itu.
Dan ketika kita melakukan pembunuhan dan itu sudah terjadi, pasti dalam hati ini merasa bersalah. Betul. Merasa bersalah, dan itu kemanapun kita akan pergi akan merasa khawatir, terus tidak nyaman seperti itu, sehingga itu akan membawa kesesakan yang belum tersalurkan dalam hati. Nah, sehingga kita tidak bebas seperti itu. Dan ketika kita menghindari pembunuhan karena kita merasa bebas, tidak melakukan kesalahan pada siapapun atau makhluk apapun, jadi kita merasa bebas. Kita tidak merasa bersalah. Seperti itu. Gini Samanera, oke. Kalau membunuh itu kan semua makhluk itu ingin damai, ingin tentram. Tapi bagaimana jikalau ada contoh kasus, ada umat yang berjualan daging. Tapi bagaimana cara bijaksananya? Umat itu mengerti bahwa membunuh itu salah. Tapi kalau saya tidak melakukan pembunuhan ini, anak dan istri saya mau makan apa? Gimana dengan pekerjaan saya gitu? Bagaimana solusi cara bijaksananya dalam mencikapi itu Samanera? Ini misalnya umat ini secara langsung membunuh makhluk hidup atau? Jadi umat ini bekerja sebagai penjual daging di pemotongan daging itu. Nah, memang kerjaan dia itu seperti itu, membunuh makhluk. Tapi kalau misalnya dia tidak bekerja, dia tidak bisa dapat apa-apa. Dia nggak kerja, nggak bisa, anaknya, istrinya itu mungkin tidak bisa makan, tidak bisa hidup. Jadi tolong jelaskan cara bijaksana untuk menyikapi hal seperti itu Samanera. Iya. Ketika seseorang mengalami kepelikan ekonomi, misalnya seperti yang disampaikan tadi, orang melakukan pembunuhan itu karena terpaksa sebenarnya. Menurut yang disampaikan, itu karena terpaksa, karena kebutuhan, sehingga pembunuhan itu dilakukan. Lalu bagaimana? Bagaimana cara menyikapi supaya merasa terlindungi seperti itu? Menurut Dhamma, memang ketika tidak semua orang itu memiliki pekerjaan yang layak, ya, yang sesuai apa yang diinginkan. Tetapi ketika orang tersebut bekerja dalam kondisi seperti itu, hendaknya apapun yang didapatkan disisihkan untuk melakukan kebajikan. Karena apa? Walaupun dia sering melakukan pembunuhan, ketika dia sering melakukan kebajikan, di situ nanti ada penetral seperti itu. Seperti misalnya menyisihkan hasil, maksudnya menyisihkan hasil atau upahnya itu, atau melakukan function juga. Ya, terus itu kemudian berdana kepada orang lain atau mungkin kepada wihara, kepada biku, misalnya seperti itu. Nah, itu merupakan cara menetral. Nah, yang lain lagi yaitu membeli binatang-binatang seperti itu, misalnya lele, ikan, kemudian burung, itu dilepaskan. Nah, artinya memberikan kebebasan makhluk lain. Pada makhluk lain. Seperti itu. Nah, itu juga cara menetralisir. Cara bijaksananya seperti untuk menyikapi itu. Karena memang seperti yang dikatakan tadi, bahwa ketika orang tersebut tidak bekerja, maka keluarganya juga akan terbengkalai. Nah, ini merupakan sesuatu yang dihadapkan dalam kondisi yang sangat sulit untuk dipecahkan. Tetapi seperti yang saya katakan tadi itu, ya caranya seperti itu. Ketika mendapatkan upah dari apa yang dilakukan itu, ya sering-sering melakukan kebajikan, ya, untuk menetralisir kejahatan yang sudah dilakukan. Kemudian kita bisa membeli burung atau binatang-binatang lain untuk dilepas. Nah, itu berarti memberikan kenyamanan kehidupan kepada makhluk-makhluk yang terancam. Gitu ya. Seperti itu. Baiklah, Permisa Dhamma TV, kita sudah mendapatkan 2 jawaban yang sangat bagus sekali. Nanti acara akan dilanjutkan lagi, kita akan break sebentar. Tetap di Dhamma TV. Kita kembali lagi dalam acara Manage Your Mind. Kita akan melanjutkan pertanyaan yang tadi, yang tentang membunuh ini Samanera. Jadi, iya. Bisa Samanera apa? Jadi si keluarga ini sebenarnya dia ini
kalau dibilang untuk membunuh itu bisa menyelamatkan orang. Orang yang lain ingin makan daging. Akhirnya karena ada si penjagal ini, akhirnya bisa makan daging. Satu sisi dia membuat kebajikan. Satu sisi lagi dia memang membuat keburukan karena telah membunuh. Jadi tolong dijelaskan lagi sama Nera bagaimana seperti itu sama Nera. Iya. Sebenarnya itu kan tadi hanya seseorang. Iya. Hanya seorang. Ya jadi untuk mengatasi masalah seperti itu bisa saja mengambil langkah misalnya berhenti dari pekerjaan itu. Berhenti dari pekerjaan. Berhenti dari pekerjaan itu dengan mencari pekerjaan lain karena banyak masih sebenarnya pekerjaan lain. Bisa menjadi petani, ya misalnya menanam sayur atau menanam buah-buahan yang lainnya, karena itu tidak merugikan makhluk lain, artinya tidak membunuh makhluk, sehingga dari situ akan menguntungkan dirinya sendiri, dalam arti dia tidak membunuh makhluk hidup, kemudian makhluk hidup itu pun tidak terbunuh atau mati oleh dia, seperti itu. Nah, itu cara tambahan yang saya sampaikan selain yang saya sampaikan di awal tadi. Betul. Kemudian ya setelah itu ya tentu jangan menganggap bahwa diri dengan membunuh makhluk hidup akan memberikan kenyamanan pada orang lain. Memang sih sedikit kemungkinan iya, tetapi lebih banyak memberikan kerugian. Dan itu kerugian juga bagi diri kita, dampaknya pada diri kita nantinya. Nah, setelah mengetahui hal tersebut ya hendaknya kita lebih hati-hati untuk melakukan hal-hal yang seharusnya tidak kita lakukan, seperti itu. Dan lebih memacu diri untuk mencari pekerjaan-pekerjaan yang memang layak dan sesuai, yang tidak merugikan makhluk lain dan diri sendiri. Seperti itu. Baiklah, pemirsa Dhamma TV, kita sudah mendapatkan 2 jawaban yang sangat menarik. Dari satu pertanyaan ada timbul 2 jawaban. Yang pertama, cara bijaksananya yaitu kita walaupun kita membunuh makhluk hidup, tapi kita ada cara lagi. Dengan cara membunuh makhluk hidup, kita mendapatkan keuntungan, dapat hasil. Hasil itu bisa kita sisihkan setengah atau sebeberapa bagian untuk kita danakan kembali ke wihara, ke mana saja. Lalu jawaban yang kedua, yaitu kita dengan beralih pekerjaan. Tadinya yang bekerja membunuh, sekarang mungkin kita bisa kerja dengan cara bertani, bercocok tanam, dan lain sebagainya. Seperti itu sama Nera ya? Iya, seperti itu. Iya. Lalu bagaimana sama Nera tentang perlindungan yang ada di buku Parita Biru dalam Sarana Gamanapata, perlindungan terhadap Buddha, Dhamma, dan Sangha. Bagaimana cara kita untuk berlindung kepada Buddha, Dhamma, dan Sangha itu sendiri sama Nera? Iya. Di dalam Sarana Gamanapata juga dijelaskan di situ Buddhang Sarang Gacchami artinya aku berlindung pada Buddha, kemudian Dhammang Sarang Gacchami aku berlindung pada Dhamma, kemudian Sanghang Sarang Gacchami artinya aku berlindung kepada Sangha. Nah, dengan mengucapkan lantunan Pali itu bukan berarti kita sudah terlindungi. Kita sudah terlindungi dengan mengucapkan kata-kata Parita Parita Suci itu. Tetapi bagaimana setelah kita mengerti bahwa supaya kita terlindungi, supaya kita aman, hendaknya kita meniru sifat-sifat dari Sang Buddha. Maksudnya seperti itu, kata dari Buddhang Saranang Gacchami, aku berlindung pada Buddha. Kemudian Dhammang Saranang Gacchami artinya yaitu agar kita terlindung, ya kita harus mempraktikkan, mengamalkan Dhamma dalam kehidupan kita sehari-hari tanpa lengah dalam melaksanakannya. Kemudian yang ketiga yaitu Sanghang Saranang Gacchami, yaitu kita meniru sifat-sifat dari Sangha yang selalu berperilaku baik, yang selalu bertindak lurus. Nah, itu yang kita tiru, yang kita praktikkan dalam kehidupan sehari-hari. Nah, dengan kita mempraktikkan itu secara otomatis ada kaitannya dengan Pancasila Buddhis ini. Nah, itu merupakan Dhamma. Jadi semua itu ada kaitannya. Sehingga dengan kita mempraktikkan itu pasti
diri ini akan terlindungi. Nah, bukan semata-mata dengan kita mengucapkan kata Buddhang Sarana Gacchami itu kita terlindungi, tidak. Tetapi di balik makna kata Buddhang Sarana Gacchami itu adalah kita meniru sifat-sifat luhur dari Sang Buddha, misalnya Maha Karuna. Jadi beliau itu sangat memiliki kasih sayang yang luar biasa. Ya, itulah yang perlu kita tiru, yang perlu kita praktekkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Seperti itu. Oke, sekarang kita juga mendapatkan jawaban dari pertanyaan yang saya ajukan kepada Samanera. Ada tentang perlindungan kepada Buddha, Dhamma, dan Sangha. Perlindungannya itu dengan cara meniru sifat-sifat Buddha, dengan praktik Dhamma, dan meniru sifat-sifat dari Sangha. Dengan praktik Dhammanya ini mungkin kita bisa melakukan berdana atau seperti apa ya. Jadi cara-cara kecil yang bisa menimbulkan seperti itu, Samanera. Ya, baik. Praktik Dhamma ini sebenarnya sudah saya sampaikan tadi. Salah satunya itu praktik Pancasila Buddhis itu sudah merupakan praktik Dhamma. Ya, Nah, dan ketika sudah mempraktikkan itu, pasti diri ini akan terlindungi. Karena kemanapun kita akan pergi, tidak merasa takut, tidak merasa khawatir akan apa yang terjadi ke depannya, atau dalam kemanapun dia pergi. Nah, dia tidak khawatir karena dia sudah mempraktikkan sila. Artinya sudah berperilaku, bertindak tanduk yang baik sesuai dengan Dhamma, sesuai dengan ajaran yang sudah disampaikan oleh Sang Buddha. Seperti itu. Nah, kemudian saya lanjutkan lagi. iya. Tadi itu kan saya sudah menjelaskan tentang pengendalian diri dengan tindakan. Nah, selanjutnya yang kedua adalah pengendalian diri dengan ucapan kita. Ucapan, Nah, betul. ini juga kaitannya dengan sila ini, tetapi di sini saya lebih memperinci atau menjelaskan lebih detail tentang ucapan-ucapan yang seharusnya kita hindari, ucapan-ucapan yang seharusnya tidak kita ucapkan dari mulut ini. Nah, yang pertama itu sama seperti yang terdapat dalam Pancasila Buddhis, yaitu berbohong. Jadi kita berusaha untuk menghindari bohong ini, karena dimanapun kalau orang yang bohong, orang yang suka membohongi orang lain, dia tidak akan disukai oleh orang lain, bahkan dia akan dijauhi oleh orang lain, karena dia sudah tahu kalau orang tersebut suka bohong, suka tidak jujur terhadap orang lain. Nah, ketika hal itu dilakukan oleh orang tersebut, dia akan tersisihkan, dia akan dijauhi oleh orang lain. Kemudian yang kedua adalah berkata-kata kasar. Nah, kata-kata kasar ini juga tidak sepatutnya untuk dikeluarkan, karena ini jika dikeluarkan akan membawa tidak enak bagi orang lain atau bagi pendengarnya. Mengapa? Karena kata-kata yang keluar dari mulut itu kata-kata yang kasar, kata-kata yang tidak bermanfaat seperti itu. Karena di situ bisa menyinggung hati para pendengar yang sedang mendengarkan kata-kata orang tersebut. Karena memang kata-kata itu tidak diucapkan dengan kata-kata yang lembut, kata-kata yang ramah, sehingga tidak menarik hati bagi para pendengarnya seperti itu. Kemudian yang ketiga adalah memfitnah. Ya, di sini sangat tidak bagus sekali kata-kata yang ketiga ini, yaitu memfitnah orang lain. Yang seperti yang disampaikan tadi, Iya, betul. mengkambing hitamkan orang lain itu juga merupakan salah satu dari kata memfitnah ini. Memfitnah orang lain. Nah, ini tidak perlu dan tidak baik untuk dilakukan. Nah, ketika itu dilakukan, itu akan membawa keburukan pada diri seseorang. Itu. Kemudian yang keempat adalah
omong kosong. Ya, maksudnya di sini kata-kata yang tidak perlu diucapkan tidak seharusnya dilakukan. Nah, yang perlu dilakukan ya kata-kata yang bermanfaat, kata-kata yang berfaedah, yang tentu memberikan kenyamanan, memberikan kemudahan bagi pendengarnya untuk merubah dirinya pada masa mendatang. Seperti itu. Baik, Samanera. Tadi Samanera dengan pengendalian dengan ucapan itu disebutkan ada 4 cara, dengan tidak berbohong, berkata kasar, memfitnah, dan omong kosong. Iya. Nah, yang saya tanyakan, kebanyakan anak-anak muda di kota-kota besar kadang sering sekali dengan ucapan yang kata-kata kasar itu, Samanera. Tolong dijelaskan, bagaimana cara menghindari kita. Kadang banyak anak-anak muda ini kata-kata kasar itu dijadikan sebagai ucapan sehari-hari gitu, Samanera. Itu baik. Itu sebenarnya memang sudah kata-kata yang tidak selayaknya diucapkan oleh orang tersebut. Ya. Tetapi ini jika orang yang diajak bicara itu bisa menerima kata-kata itu, karena memang seperti yang dikatakan tadi oleh Samanera, kalau di kota-kota besar itu banyakkan orang mengatakan kata kasar. Nah, ketika kata-kata kasar itu bisa diterima oleh lawan komunikasinya, tentu itu bisa-bisa saja gitu. Oke, Tetapi Samanera, di stop dulu. ya, Kita akan kembali lagi setelah pesan-pesan berikut ini. Pemirsa Dhamma TV kembali lagi dengan kami dalam acara Manage Your Mind. Tadi Samanera sudah menjelaskan dengan cukup panjang lebar dan sangat menarik. Sekarang dijawab pertanyaan yang tadi, Samanera, tentang ucapan kata-kata kasar itu, Samanera. Silakan. iya baik. Tadi pertanyaannya tentang kaula muda yang ada di kota sering mengucapkan kata-kata Iya, betul. yang kasar seperti itu. Nah, memang tidak dipungkiri bahwa kata-kata kasar ini sering diucapkan oleh kaula muda, bahkan semua orang barangkali seperti itu. Dan ketika hal itu diucapkan kepada orang yang lawan komunikasinya bisa menerima, itu ya tidak masalah. Tetapi ketika kata-kata kasar itu diucapkan kepada orang asing atau orang lain yang belum terbiasa dengan kata-kata itu dan membuat hatinya tidak enak, kemudian merasa marah, benci terhadap orang yang berkata kasar itu, itulah yang akan merugikan diri sendiri. Untuk itu ucapan ini atau kata kasar itu perlu dihindari, perlu tidak diucapkan, jangan sampai diucapkan seperti itu, yang nantinya atau kelaknya akan merugikan diri sendiri dan orang lain, seperti itu. Merugikan diri sendiri memang. Ya, seperti itu ya, Samanera. Dan saya akan melanjutkan lagi bagaimana pengendalian diri supaya kita terlindungi dengan pikiran. Nah, pikiran ini merupakan pelopor yang menjadi kunci utama dari ucapan maupun tindakan kita. Karena seperti yang terdapat dalam kitab Suci Dhammapada, bab pertama, syair 1 dan kedua, di situ dijelaskan bahwa pikiran ini merupakan pelopor. Pikiran ini merupakan pemimpin yang menjadi tuan, ya, menjadi tuan untuk melakukan perbuatan. Misalnya, ketika seseorang berpikir buruk, maka dan itu dilakukannya, maka itu akan berakibat pada penderitaan. Tetapi ketika seorang berpikir yang baik, kemudian itu dilakukan, itu akan berakibat pada kebahagiaan. Seperti itulah pikiran ini. Nah, mengapa pikiran ini perlu dikendalikan? Karena ini sumber dari segala hal. Bisa saja pikiran niat jahat, kemudian keserakahan, kebencian, kemarahan, itu muncul dalam pikiran. Sehingga perlu kita kendalikan pikiran ini. Perlu sekali kita kendalikan. Dengan kita bisa mengendalikan pikiran, secara otomatis kita bisa mengendalikan ucapan. Dengan kita mengendalikan ucapan kita, tindakan kita juga terkendali. Nah, makanya sangat perlu sekali kita mengendalikan pikiran kita. Nah, kemudian bagaimana cara mengendalikan pikiran? Yaitu dengan cara sering-seringlah bermeditasi.
Ya. Meditasi. Karena dengan bermeditasi itu kita hanya melihat ke dalam. Karena selama ini kita sering atau selalu melihat keluar, tidak mau melihat ke dalam. Betul, betul. Nah, ketika kita bermeditasi, duduk di situ kita melihat ke dalam. Apapun yang muncul dalam pikiran kita pasti kita ketahui. Pikiran buruk, pikiran baik kita ketahui. Nah, ketika pikiran buruk kita muncul, kita catat bahwa itu adalah pikiran buruk. Dan dari situ kita tahu sehingga dalam menjalani kehidupan yang selanjutnya kita berpedoman dengan apa yang sudah kita lihat dalam pikiran kita. Kalau yang baik tidak perlu kita lakukan. Tapi kalau pikiran kita bagus, itulah yang perlu kita lakukan dalam kehidupan sehari-hari. Seperti itu. Sama Nera. Ya, baik sebenarnya. Penjelasan yang ketiga cukup menarik mengenai pikiran. Pikiran itu dalam Dhammapada ayat 1 dan 2 dijelaskan pikiran itu sebagai pelopor, pikiran itu sebagai apa tadi sebenarnya? Pembentuk, pikiran ada pelopor dan lain sebagainya. Lalu, bagaimana cara kita untuk mengendalikan pikiran kita itu sendiri dengan cara yaitu bermeditasi. Bermeditasi dengan cara kita melihat ke dalam diri kita. Jangan suka kita melihat ke luar. Kita harus perhatikan diri kita. Apa yang terjadi pada diri kita. Jangan suka memperhatikan orang lain dan lain sebagainya. Lalu, Samanera ada pertanyaan tentang pikiran. Ya. Bagaimana jikalau ada seseorang yang memiliki pikiran karena dengan kebenciannya juga. Jadi ketika orang itu benci dengan si B, lalu si A berkata, alah, paling juga si B ini orangnya cuma apa gitu. Jadi intinya apa yang dimaksud di sini saya tolong dijelaskan. ya baik. Begitu. Jadi ketika si B ini ingin jalan-jalan, ingin tempat wisata, tiba-tiba si A ini merasa iri. Dengan pikirannya dia berkata, nanti paling juga si B itu ketika lagi jalan-jalan akan terjadi suatu hal yang tidak diinginkan, seperti kecelakaan dan lain sebagainya gitu. Bagaimana cara kita sebagai umat Buddha untuk menyikapi dan menyadari bahwa pikiran itu apa ya? Jadi kita itu harus berpikir positif gitu. Kadang kan orang selalu berpikir yang negatif tentang tentang apa gitu. Coba saya jelaskan. Ya, baik. Ketika ada orang yang sedang jalan-jalan, misalnya si A sedang jalan-jalan kemudian si B mencela. Seperti itu, mencela bahwa dia berharap mudah-mudahan dalam perjalanannya dia mengalami kecelakaan misalnya. Betul. Seperti itu. Nah, pikiran-pikiran semacam itu adalah sudah ada dalam dirinya, itu merupakan niat jahat. Nah, itu seharusnya tidak perlu dimunculkan dalam bentuk tindakan atau ucapan. Karena kalau sudah muncul di situ, itu sudah menumbuhkan bibit perbuatan buruk. Nah, lalu bagaimana dengan si A? Ya, si A seharusnya mengerti. Ya, orang yang mengatakan seperti itu, ya biarkan saja begitu. Nah, lantas si A ini tidak perlu marah dengan kata-kata yang sudah diucapkan oleh si B. Karena sebenarnya kalau orang yang marah itu berarti dia ada keiri hatian. Nah, sebagai orang yang baik, nah makanya si A ini tidak perlu membalas dengan kejahatan atau niat buruk, mengharapkan bahwa si B ini akan mengalami hal seperti apa yang diucapkan oleh si B tersebut. Jadi tidak perlu dibalas dengan kejahatan. Jadi perlu kita balas dengan hal yang baik, pikir yang positif. Dikembangkan dengan cinta kasih kita. Ya, seperti itu. Ya. Lalu kadang memang orang itu yang memiliki pengetahuan yang baik dan benar. Iya. Jikalau si A itu didoakan oleh si B dengan kata-kata yang buruk, kalau orang yang mengerti Dhamma, dia akan biarkan saja. Atau ya memang kalau terjadi ya itu karma buruk saya. Jikalau itu tidak terjadi ya it's okay, no problem. Tapi kadang kalau orang yang tidak memiliki pengertian, kadang malah main balas-balasan. Biarkan saja kalau saya terjadi gitu. Nanti ketika si B jalan-jalan kembali atau jalan-jalan lagi,
bakalan si A juga akan bilang seperti itu. Mudah-mudahan si B juga sama gitu. Tolong dengan emang ini kasus yang sama tapi dalam dua konteks yang berbeda. Ketika jawaban pertama itu ketika si A itu mengerti dhamma. Nah, coba jelaskan ketika si A itu tidak mengerti dhamma sebenarnya. Ketika si A ini sama, berarti intinya antara A dan B ini tidak mengerti dhamma. Iya. Nah, ini memang sesuatu yang sulit untuk dijelaskan. Namun kita gimana caranya, yaitu kita mendekati secara khusus. Artinya kita kasih tahu bahwa ini adalah pikiran yang tidak baik. Nah, kasih tahu bahwa karena pikiran yang tidak baik tentu nanti akan membuahkan hasil yang tidak baik. Nah, siapa yang menerima hasil itu? Itu diri kamu sendiri. Nah, dengan kita memberitahu hal itu, barangkali orang tersebut akan sadar. Nah, tetapi jika kedua-duanya, karena memang kedua-duanya ini kan gelap. Gelap bukan berarti kulitnya hitam, bukan. Tetapi batinnya gelap. Nah, mereka belum bisa membedakan mana yang baik dan mana yang buruk. Dan ketika kita mengasih tahu itu yang tidak baik, itu yang tidak harusnya kamu lakukan, mereka tetap saja melakukan hal itu, ya kita ya biarkan saja. Nah, nanti ada sering berjalannya waktu pasti ada jeda untuk mereka tidak melakukan hal itu. Dan tidak, karena apa? Sesuatu yang terkondisi itu pasti akan berakhir dan tidak akan berlangsung lama. Seperti itu. Ya, baik Samanera. Dengan jawaban yang sangat menarik. Sekarang tiba saatnya untuk Samanera tolong beri kesimpulan kepada permisa bagaimana cara kita untuk mengendalikan atau menjadikan perlindungan diri ini sebagai acuan untuk diri kita sendiri, Samanera. Baik, pemirsa Dhamma TV dimanapun Anda berada. Jadi saya ulangi dari awal bahwa semua orang atau bahkan semua makhluk ini ingin hidupnya nyaman. Nah, untuk ingin hidupnya nyaman, tentu makhluk tersebut melakukan langkah-langkah gimana supaya dia terlindungi dan hidup bahagia. Nah, di dalam Dhamma dijelaskan bahwa kita kalau ingin hidup nyaman, baik di kehidupan saat ini maupun kehidupan berikutnya, yaitu dengan melakukan pengendalian diri. Pengendalian diri melalui tindakan kita atau perbuatan kita, kemudian pengendalian diri dengan mengendalikan ucapan kita, yaitu dengan mengucapkan kata-kata yang lembut, kemudian mengucapkan kata-kata yang ramah kepada orang lain sehingga orang lain yang mendengarkan merasa nyaman, merasa betah tinggal bersama kita. Kemudian yang ketiga adalah mengendalikan pikiran, yaitu dengan kita mengendalikan pikiran kita secara otomatis kita juga akan mengendalikan ucapan dan perbuatan kita. Nah, untuk itu pemirsa Dhamma TV dimanapun Anda berada, jangan mencari perlindungan di luar diri Anda, karena sesungguhnya perlindungan yang sejati ada pada diri Anda masing-masing, dan itu sangat besar, lebih besar dari perlindungan yang ada di luar. Dan ketika memiliki keyakinan yang kuat bahwa diri sendirilah perlindungan sejati, itu akan membawa kebahagiaan yang sangat besar baik di kehidupan saat ini maupun di kehidupan berikutnya. Dengan disertai ada keyakinan juga ya sebenarnya ya. Terima kasih. Ya. Baiklah. Jawaban dari kesimpulan yang sangat menarik dari pembahasan tentang perlindungan diri sendiri. Demikian wawancara atau diskusi sharing yang saya sampaikan Samanera Biseno dan narasumber kita Samanera Jayaseno. Semoga bermanfaat bagi permisa Dhamma TV dimanapun berada. Man is not everything, but everything from your man. So manage your man. Sabe sata bawantu sukitata. Semoga semua makhluk hidup berbahagia. Sadu, sadu, sadu.